Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria. Saya dari Telkom University dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan industrial yang dikerucutkan dengan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja. Mengapa saya mengambil tema tersebut? Karena yang pertama, Indonesia memiliki banyak pabrik. Yang kedua, Indonesia memiliki banyak kasus yang tidak baik dengan buruh. Yang ketiga, Indonesia memiliki banyak sekali produk dan angka pengangguran yang tinggi. Yang keempat, saya ingin lebih mengetahui masalah yang banyak terjadi di pabrik-pabrik Indonesia. Selanjutnya ada pendahuluan. Di sini saya akan menjelaskan hubungan industrial di Indonesia mulai dikenal bersamaan dengan pertumbuhan modal swasta di Indonesia. Dengan pertumbuhan modal swasta di Indonesia, pertumbuhan modal ini membuka peluang bagi orang-orang Eropa untuk bekerja di perusahaan-perusahaan swasta dan bidang-bidang tertentu dalam sistem birokrasi kolonial. Sementara itu, kaum buruh Bumiputra ditempatkan pada status yang paling rendah, sehingga hubungan antara kaum buruh Bumiputra dengan manajemen perusahaan swasta Eropa lebih mencerminkan hubungan antara majikan dan budak atau pihak penjajah dengan pihak yang dijajah. Setelah proklamasi kemerdekaan, terbentuklah Barisan Buruh Indonesia yang diprakarsai oleh para tokoh buruh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Pada dekade 50-an, tepatnya 1950, terutama pada masa pemerintahan Perdana Menteri M. Nasir, gerakan buruh sulit dipisahkan dari gerakan politik. Pada era demokrasi terpimpin ini, Partai Komunis memegang peranan penting. Sejalan dengan itu, hubungan industrial yang berdasarkan Marxisme juga berkembang pesat. Praktek-praktek hubungan industrial yang bersifat antagonistis dan konfrontatif makin menonjol. Di sini ada sepenggal kalimat yang berisikan suatu hubungan industrial yang harmonis adalah hubungan kerja yang didasari oleh rasa saling percaya, saling menghargai dan dihargai, dan saling memberi. Semeru 2002. Selanjutnya, di sini ada permasalahan PHK, yaitu perselisihan pemutusan hubungan kerja, permasalahan yang seringkali belum terselesaikan oleh masing-masing perusahaan atau pengusaha. Munculnya perselisihan karena perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja. Seringkali terjadi akibat perbedaan pendapat yang tidak sesuai dalam pengakhiran hubungan kerja hanya dari sebelah pihak saja. Yang kedua, ada jumlah PHK di Indonesia terus menurun sejak 2014. Pada tahun 2018, jumlah PHK bisa ditekan hingga 3.400 tenaga kerja atau turun menjadi 95,67% dari tahun 2014. Namun begitu, pada tahun 2019, angka tersebut kembali naik menjadi 45.000 PHK. Selama pandemi berlangsung, jumlah PHK naik lagi. Menurut jumlah ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, yang dikutip beberapa media, angka PHK sampai 2 Agustus 2020 mencapai 3,6 juta orang. Pembahasan pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena keadaan tertentu yang memutuskan hak dan kewajiban antara pekerja dengan perusahaan atau majikan. Artinya harus ada fakta atau alasan tertentu yang mendukung pemutusan hubungan kerja ini. Menurut Pasal 154A Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 13 Garing 2003, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, dan Peraturan Turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja, Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja PP 35/2021 pada pasal 36 mengatur demikian. Di sini saya akan jelaskan pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan berikut. Yang pertama, perusahaan melakukan penggabungan, peleburan, pembilaihan atau pemisahan perusahaan dan pekerja atau buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja atau pengusaha tidak bersedia menerima pekerja. Yang kedua, ada perusahaan melakukan efisiensi diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian.
Yang ketiga, perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Selanjutnya, perusahaan tutup yang disebabkan keadaan memaksa atau force majeure. Yang selanjutnya, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang selanjutnya, perusahaan pailit. Yang terakhir, pekerja atau buruh tidak dapat melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Atau juga pekerja buruh memasuki usia pensiun atau pekerja sudah meninggal dunia. Selanjutnya, hak yang akan diterima oleh pekerja. Yang pertama, uang pesangon ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja yang akibat adanya PHK. Yang kedua, uang penghargaan masa kerja ialah jasa sebagai penghargaan pengusaha kepada pekerja yang dikaitkan dengan masa kerja. Yang terakhir, ganti kerugian ialah pembayaran berupa uang dari pengusaha kepada pekerja sebagai penggantian istirahat tahunan, istirahat panjang, biaya perjalanan ke tempat di mana bekerja, fasilitas pengobatan, dan fasilitas perumahan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, perselisihan yang terjadi di dalam perusahaan antara pekerja dan pengusaha sering terjadi karena beberapa hal, di antaranya adalah perusahaan tidak memenuhi kewajibannya sebagai pemberi upah kepada pekerja ataupun sebaliknya, pekerja tidak memenuhi kewajibannya sebagai pembantu produksi atau keberlangsungan suatu perusahaan. Yang kedua, ada PHK diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 154 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, dengan peraturan turunan pada Peraturan Perundangan Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur tentang hal-hal yang dapat membuat ataupun mencegah terjadinya PHK agar tidak menjadi PHK secara sepihak yang dilakukan oleh pengusaha. Untuk sarannya, sebaiknya dalam pemberlakuan PHK, perusahaan harus melakukan segala hal yang telah diatur dalam undang-undang dan PP agar tidak terjadi perselisihan dan tidak ada yang merasa dirugikan antara pengusaha dan pekerja. Baik, hanya segitu yang saya akan sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Tria. Terima kasih.